Ya, mutasi COVID-19 menjadi persoalan baru pemerintah. Mutasi kian cepat terjadi dan menginfeksi masyarakat. Lalu apa langkah pemerintah mengatasi hal tersebut? Simak perbincangan JPM TV bersama Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan. Pemerintah Indonesia tak hanya disibukkan dengan penambahan kasus baru COVID-19, namun juga terus bermunculannya varian COVID-19 yang bermutasi dan menginfeksi masyarakat. Saya akan berbincang bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan. Apa kabar, Bu Nadia? Baik, alhamdulillah. Bu, berbicara seputar mutasi COVID-19, ini sebenarnya yang bermunculan sekarang yang masyarakat ketahui ada B117, B1617, ini originalnya sebenarnya masih berasal dari Wuhan atau sudah tidak lagi, Bu? Iya, jadi kan kita tahu ya bahwa secara natural virus itu terus melakukan mutasi ya. Tujuan dia adalah untuk dia bisa bertahan tetap hidup ya. Dan mutasi itu bisa ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tentunya mempengaruhi perjalanan penyakit ya. Jadi sejak awal dari pandemi COVID-19, WHO itu sudah meminta seluruh negara untuk melakukan monitoring terhadap adanya variasi atau mutasi virus ini. Jadi kalau kita lihat jenis virus yang COVID-19 ya, yang saat ini beredar di Indonesia dan di banyak negara di luar Indonesia pun sebenarnya variannya itu sudah tidak lagi yang dari Wuhan original ya. Jadi dia sudah banyak mutasi dan itu sudah kita lihat dari hasil whole genome sequencing kita, varian dari Wuhan itu terus menurun. Bahkan di bulan September itu sudah muncul jenis varian baru ya, yang kita ketahui D614G ya, yang muncul dengan beberapa mutasi-mutasi lainnya. Nah, virus itu terus dilakukan tentunya monitoring. Jadi kalau kita bicara sekarang, apakah virus COVID-19 ini adalah yang original dari Wuhan, sudah jelas pasti sudah hampir sedikit sekali karena sudah banyak yang terjadi mutasi. Tapi kemudian WHO itu hanya memonitor beberapa jenis varian yang memang sudah terbukti memberikan pengaruh ya pada kesakitan dan kematian akibat COVID. Saat ini sudah ada berapa, Bu, update terbaru mutasi dari virus COVID-19 yang ditemukan masuk ke Indonesia? WHO itu menggolongkan dua ya, varian yang diwaspadai atau varian of concern, yang satu lagi adalah varian of interest ya, artinya yang perlu diperhatikan. Nah, varian yang diwaspadai atau varian of concern ini yang memang harus menjadi kewaspadaan kita karena sudah terbukti dia bisa meningkatkan penularan, menyebabkan lebih cepat penyakit itu bertambah parah ya, yang kemudian bisa juga meningkatkan angka kematian ya pada akhirnya, dan terakhir mempengaruhi vaksin serta juga bisa mempengaruhi sensitivitas daripada alat laboratorium kita, alat pemeriksa laboratorium kita. Nah, ada 4 varian yang dikategorikan oleh WHO sebagai varian of concern tadi. Yang pertama adalah B117 atau yang kita kenal sebagai varian Inggris, yang kedua adalah B1351 atau yang kita kenal sebagai varian Afrika Selatan ya, dan yang terakhir adalah P1 atau yang dikenal dengan varian Brazil. Nah, sejak tanggal 25 Mei yang lalu WHO sudah menetapkan juga varian dari India B1617 itu juga sebagai varian yang harus diwaspadai. Nah, di Indonesia sendiri dari 4 varian yang harus kita waspadai tadi, itu 3 sudah ditemukan, Mbak Yuli. Jadi yang pertama B117 itu kita temukan sebanyak 23 kasus. Kemudian B1351 itu ada 4 kasus dan B1617 atau varian India itu ada 32 kasus. Bu, apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya yang asal India ini melonjak angkanya pasiennya di Indonesia belakangan ini? Kalau kita lihat ya varian B117 itu kan Januari ya ditemukan pertama kali ya, yang kita bisa deteksi pertama kali, dan baru kemudian sampai saat ini baru 23 kasus ya. Sementara varian India itu kan sebenarnya baru mulai Maret ya, tapi kemudian angkanya menjadi 32 ya. Jadi kalau melihat kasus ini kita memang harus lebih berhati-hati karena memang varian B1617 salah satu alasannya mengapa dia masuk menjadi varian yang langsung diwaspadai adalah memang kecepatan penularannya. Jadi memang kita harus sedikit waspada mengingat
pemeriksaan yang kita lakukan terhadap spesimen yang positif itu memang terlihat lebih banyak varian B117 ya. Jadi artinya grafik tren peningkatannya itu lebih cepat dibandingkan varian lainnya. Kemudian apa yang harus diwaspadai masyarakat, Bu, kemudian dengan terus bermutasinya virus ini? Ya. Walaupun sudah divaksinasi. Yang kedua, kurangi mobilitas dan hindari kerumunan karena makin banyak manusia berinteraksi, makin sering ketemu, kan kita tidak pernah tahu apakah orang yang kita temui itu dia OTG atau tidak ya. Jadi kita harus tetap waspada dan tadi menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena B1617 dia dikatakan cepat menular itu bisa terjadi pada saat kita misalnya pada tempat yang cukup padat ya, banyak orang, artinya kerumunan, walaupun hanya sebentar kita terpapar, kita sudah bisa tertular. Berbeda dengan varian virus lainnya seperti B117 ataupun mutasi virus lainnya. Itu yang mengapa kemudian harus kita waspadai bahwa B1617 itu dapat meningkatkan penularan. Nah, yang terakhir, deteksi dini juga harus pasti. Jadi kalau kita ngerasa badannya kurang sehat, cepat periksa. Karena kan makin cepat kita kenal penyakit kita, makin cepat kita obati, kita nggak akan tambah parah. Nah, yang paling akhir, vaksinasi. Karena dengan vaksinasi, kita berpacu nih dengan si varian virus tadi, dia bermutasi, kita menciptakan kekebalan tubuh kita. Sehingga kita bisa melawan sebelum dia bermutasi lebih lanjut. Oke, Bu, update terkait dengan haji nih, apakah kemudian kan persyaratannya harus ada vaksin. Nah, ini apakah kemudian sudah mengantongi izin lebih lanjut dari WHO, Bu, untuk Sinovac? Ya. Jadi memang kan Arab Saudi memberikan syarat ya, salah satunya untuk setiap warga negara yang akan berkunjung ke Arab Saudi ya, itu harus sudah divaksin yang sudah standar WHO. Nah, kemarin memang yang sudah standar WHO itu hanya beberapa vaksin saja ya, termasuk AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Sinovac. Nah, kemarin tanggal 1 Juni ya, bertepatan dengan Hari Pancasila nih ya, jadi WHO juga sudah akhirnya mengeluarkan standar bahwa Sinovac itu sudah memenuhi standar WHO. Artinya dia akan termasuk golongan yang sama seperti vaksin AstraZeneca. Dan ini merupakan berita yang baik ya. Artinya kita tahu bahwa sebagian besar jamaah haji pada kuota tahun 2020 itu sudah mendapatkan vaksinasi kurang lebih sekitar 300.000 orang ya dengan vaksin Sinovac. Dan tentunya dengan keluarnya standar dari WHO yang mengatakan Sinovac sudah memenuhi standar WHO, berarti mereka sudah setidaknya memenuhi syarat itu ya. Nah, di sisi lain ini juga menambah keyakinan kita dan masyarakat ya tentunya bahwa kita ini menggunakan vaksin yang memang memenuhi standar WHO. Oke, Bu, pertanyaan terakhir, kita kan kemarin sempat banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan adanya masyarakat yang di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung yang terkonfirmasi ada 100 lebih yang positif COVID-19 ini. Apakah variannya sudah diketahui asal India kah atau asal mana, Bu? Ya, kita mengambil sampel ya terhadap beberapa klaster dan bukan hanya klaster Cilangkap saja ya. Kita tahu ada klaster Cilacap ya dari ABK Filipina. Kemudian juga ada klasternya Kudus ya yang sampai kemudian ditutup. Selain itu juga ada klaster perumahan ya. Nah, itu sampelnya kita ambil ya. Nah, dan kita mau melihat ya apakah betul ini B1617 atau varian baru atau. Tetapi sampai sekarang hasilnya belum selesai dari pemeriksaan laboratorium whole genome sequencing. Kita tunggu saja ya, tapi kita sudah melakukan antisipasi ya, artinya semua kasus positif itu diambil pemeriksaannya untuk dipastikan tidak apakah ada pengaruh varian baru dan dilakukan isolasi terpusat ya, jadi untuk betul-betul memutuskan rantai penularan tadi. Ya, moga-moga saja bukan karena varian baru ya, seperti itu, mungkin karena kurang disiplin dalam protokol kesehatan. Sampelnya diambil dari 100 orang semuanya yang positif diperiksa atau hanya beberapa saja, Bu? Kalau yang kasus Cilangkap itu hanya sampling secara acak. Oke, akan berapa lama, Bu, waktu yang dibutuhkan? Pemeriksaan whole genome sequencing itu setidaknya butuh waktu paling cepat 20 hari sampai dengan 4 minggu. Baik, terima kasih Bu Nadia atas waktunya. Dan menghadapi mutasi dari COVID-19 yang perlu dilakukan adalah terus menerapkan protokol kesehatan 3M. Dari Jakarta, Tim Liputan JPM TV.